Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,19% ke angka 6.686. Dan di video ini saya cuma analisa beberapa saham hari ini juga terlihat melemah dan berada di sekitar daerah support kuatnya. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Mana yang layak untuk kita entry dan kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe ketika ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BVIN. Saham BVIN turun 6% lebih ke harga 1.385 hari ini. Bisa kita lihat di grafik, secara tren sebelumnya BVIN masih bergerak tren setelah berhasil bertahan di atas garis support EMA 150. Setelah berhasil rebound dari harga 1.230, BVIN naik berada di atas garis EMA 50. Setelah terus bergerak naik tapi mencoba untuk break 1.500, ternyata BVIN gagal break. Dan hari ini masih lanjut turun menuju support di sekitar 1.400. Tapi support yang lebih kuat menurut saya saat ini di sekitar garis EMA 50 di sekitar 1.340 sampai 1.350. Jadi apabila teman-teman sebelumnya belum sempat enter membeli saham BVIN di sekitar garis EMA 50 150, menurut saya saat ini masih bisa coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Karena selama masih kuat berada di atas garis EMA 150, BVIN secara tren masih sangat layak untuk di hold. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini memang mulai melemah kembali. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan 6% lebih hari ini ada distribusi dengan jumlah lumayan besar, tapi asing malah masuk dengan jumlah besar hari ini. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat BVIN masih ada potensi saya lihat untuk mengetes garis EMA 50 minggu ini. Apabila kita pantau BVIN mengetes garis EMA 50 masih bisa bertahan dan terbentuk candle hijau, menurut saya masih bisa coba entry. Apabila berhasil dapat di sekitar harga 1.340, bisa jadikan harga 1.400 atau target lebih jauh di sekitar 1.500 untuk target take profit. Dan bisa hold terus selama support di EMA 50 tidak terlewati. Tapi apabila kita pantau ternyata minggu ini BVIN turun menembus garis EMA 50, berarti kita tunggu di garis EMA 150 untuk entry-nya. Jadi saat ini sebaiknya wait and see dulu karena apabila candle hari ini masih merah dan lumayan solid plus masih ada distribusi, saya lihat memang masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi tunggu sampai ada konfirmasi candle hijau yang solid baru kita coba ikutan entry. Selanjutnya saya coba analisa saham Mayora yang hari ini juga turun 2% lebih ke harga 2.650. Dan jika kita perhatikan saat ini Mayora kembali turun mengetes support EMA 50 yang saat ini di sekitar 2.670. Jika kita pantau beberapa kali Mayora sempat mengetes support ini tapi masih bisa bertahan dan rebound kembali. Tapi walaupun berhasil rebound, setiap kali mengetes harga 2.800, Mayora selalu gagal break. Jadi secara tren dalam beberapa bulan terakhir ini mulai bergerak sideways. Dan penurunan hari ini membuat Mayora turun di bawah support EMA 50. Jadi harus hati-hati apabila minggu ini terkonfirmasi Mayora turun menembus support EMA 50, maka secara tren Mayora akan mulai melemah. Walaupun memang saat ini masih ada satu support di sekitar 2.600. Tapi apabila terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati, maka garis EMA 50 akan berubah menjadi resisten kuat untuk Mayora ke depannya. Karena itu harus hati-hati apabila teman-teman sudah berhasil entry di harga atas dan ternyata support EMA 50 malah tertembus minggu ini. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini juga sudah mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary juga bisa kita lihat penurunan 2% lebih hari ini. Ada distribusi, asing juga terlihat hari ini distribusi dengan jumlah besar. Dan satu minggu terakhir ini asing sudah keluar dengan jumlah besar. Jadi harus hati-hati. Jadi dari data yang kita dapat, penurunan hari ini masih ada distribusi sehingga masih ada potensi Mayora minggu ini untuk lanjut turun menuju 2.600. Apabila teman-teman pantau kembali mengetes 2.600 tapi belum terkonfirmasi break dari support EMA 50, Mayora masih bisa di hold. Tapi apabila terkonfirmasi break, sebaiknya pertimbangkan untuk take profit atau cut loss. Karena secara tren Mayora berpotensi untuk mulai melemah dan ada potensi menurut saya untuk kembali menuju garis EMA 150 saat ini di sekitar 2.520. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham ERA yang bisa kita lihat saat ini juga berada di sekitar garis EMA 150. Jadi ERA sebelumnya masih kuat berada di atas garis EMA 150, sempat rebound dari garis EMA 50 dan naik di atas resisten psikologisnya di harga 500.
Tapi harga 500 belum terkonfirmasi break karena candle atau shadow masih menyentuh harga 500 walaupun penutupan di atas harga 500. Dan bisa kita lihat setelah itu ERA kembali turun di bawah 500 dan sudah turun di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 494 sudah berubah menjadi resisten. Sedangkan garis EMA 150 di harga 482 saat ini memang masih berupa support. Dan hari ini ERA kembali turun tepat di support EMA 150 ini. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini memang masih bergerak turun. Dan untuk ERA bisa kita lihat penurunan hari ini juga masih ada distribusi dan asing juga melakukan distribusi. Tapi 1 minggu terakhir ini jika kita lihat sebenarnya asing masih masuk akumulasi. Jadi untuk ERA apabila teman-teman mau pantau Musa masih bisa masukkan ke watchlist karena saat ini garis EMA 150 belum terkonfirmasi break. Jadi apabila kita pantau ERA berhasil rebound dari garis EMA 150 Musa masih bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek tetap di 500. Dan walaupun berhasil rebound tetap Musa pertimbangkan untuk take profit apabila ERA setelah berhasil rebound masih gagal naik di atas harga 500. Dan apabila gagal break take profit dulu setelah tunggu kembali di garis EMA 150 untuk re-entry kembali. Dan sebaiknya jangan entry apabila minggu ini ternyata ERA turun menembus support kuat ini. Apabila support kuat ini terlewati, maka ERA berpotensi untuk mulai bergerak downtrend dan ada potensi lanjut turun ke 450. Dan jika kita lihat memang beberapa kali sempat disentuh ERA dalam 2 bulan terakhir ini. Dan berikutnya saya akan coba analisa saham BBYB yang hari ini juga melemah. Bisa kita lihat BBYB sebelumnya sempat rebound dari harga 450, sempat naik lumayan tinggi, berhasil break resisten psikologis di harga 500. Tapi bisa kita lihat satu lanjut naik mengatas garis EMA 50 yang waktu itu di 560 belum berhasil break. Setelah gagal break, BBYB saat ini mulai melemah kembali. Dan jika kita perhatikan history sebelumnya juga BBYB sempat rebound dari sekitar 470, naik juga di atas harga 500, tapi bisa kita perhatikan mencoba untuk break garis EMA 50 gagal break melemah, satu berhasil rebound, beberapa kali juga mencoba break tetap melemah. Sehingga secara tren BBYB belum terkonfirmasi reversal trend karena kesulitan untuk break garis EMA 50. Dan saat ini jika kita lihat garis MACD masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary terlihat penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi. Asing juga 2 hari terakhir ini melakukan distribusi. Jadi untuk BBYB saat ini memang masih berada di sekitar support psikologis di harga 500. Apabila teman-teman mau pantau, menurut saya saat ini masih bisa coba pantau untuk spekulatif buy di harga 500 apabila BBYB masih bisa bertahan di atas support ini. Dengan target jangka pendek untuk take profit di harga 530 sampai garis EMA 50. Yang saat ini di sekitar 555. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila BBYB setelah berhasil rebound masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Karena garis EMA 50 merupakan resisten kuat untuk saham BBYB selama gagal naik di atas garis EMA 50 ini, BBYB belum ada tanda-tanda untuk reversal trend. Sehingga potensinya untuk kembali lanjut turun masih sangat besar. Jadi apabila kita beli saham downtrend, kita harus sangat disiplin. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.